Begitu ceritanya. Cika kenapa sih ngeliatin terus? Kak Desna lagi baca buku apa? Kak Desna lagi baca buku tentang sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ceritanya bagus banget loh Cika. Jadi yang Kak Desna lagi baca ini kisah tentang kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cika mau dong didengarkan ceritanya. Cika mau didengarkan ceritanya? Iya. Oke deh. Kalau Cika mau mendengarkan ceritanya, Kak Desna akan mengajak Cika dan teman-teman untuk mendengarkan cerita tentang kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Asik. Tapi ada syaratnya Cika. Apa? Syaratnya adalah Kak Desna ingin mengajak Cika dan teman-teman yang ada di rumah untuk berselawat kepada Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, Kak Desna. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Salatullah, salamullah Ataha Rasulillah. Salatullah, salamullah Ala Yasin Habibillah. Alhamdulillah, terima kasih Cika dan teman-teman sudah buat Kak Desna semakin bersemangat dalam berbagi cerita tentang Rasulullah. Oke deh, kita simak baik-baik ya cerita tentang kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah. Mekah adalah tempat yang suci. Cika tahu kenapa? Karena ada Ka'bah ya Kak Desna. Benar, karena di dalam Mekah ada Ka'bah, kiblat umat muslim. Nah, Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Adam pertama kali, lalu dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim. Wah, kamu pintar sekali ya Cika. Iya dong, kan Kak Desna udah cerita. Oh iya, Kak Desa udah pernah ya cerita ke Cika. Jadi Ka'bah itu dilanjutkan kembali oleh Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim mengajak seluruh orang-orang yang ada di penjuru dunia untuk menjalankan ibadah haji. Sejak saat itulah Ka'bah mulai ramai dikunjungi oleh banyak orang. Tetapi ketika Nabi Ibrahim alaihi salam meninggal dunia, banyak orang-orang Mekah yang tidak lagi mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, sehingga mereka meletakkan patung-patung di dalam Ka'bah dan di sekeliling Ka'bah. Jadi mereka tidak menyembah Allah. Tidak. Ketika mereka sudah melupakan ajaran Nabi Ibrahim, mereka tidak lagi menyembah Allah. Mereka banyak yang menyembah berhala-berhala atau patung-patung yang mereka letakkan di sekeliling Ka'bah. Bahkan ada juga di antara mereka yang menyembah api, menyembah matahari, menyembah pohon besar, kuburan nenek moyang, dan masih banyak lagi. Dan di zaman itulah disebut zaman jahiliyah atau zaman yang penuh dengan kebodohan. Nah, karena Ka'bah ramai dikunjungi oleh banyak orang, ada seorang pemimpin Yaman atau gubernur Yaman yang tidak suka melihatnya. Siapa? Yaitu Abraha. Oh, Abraha. Iya, Abraha adalah seorang pemimpin yang sangat sombong dan sangat kejam. Ia sangat iri terhadap Ka'bah. Ia ingin membuat gereja yang sangat besar agar orang-orang tidak lagi berkunjung ke Ka'bah, tetapi ke gerejanya. Terus berhasil. Nah, berhasil nggak ya? Dengarkan dulu ceritanya. Jadi, Abraha langsung mengumpulkan para tentaranya untuk membangun istana gereja yang sangat besar dan dilapisi oleh emas. Hei para tentaraku, dirikanlah gereja yang sangat megah dan besar.
aku akan mengalahkan Ka'bah dan membuat orang-orang melupakannya. Nah, gereja itu pun lambat laun jadi. Gereja tersebut sangat indah dan megah, tetapi ternyata tidak membuat orang sedikit pun tertarik untuk datang ke gerejanya. Terus Abraham marah. Ya, malah mereka menghancurkan, merusak-rusak gereja mirip Abraha. Mereka tidak rela meninggalkan ajaran nenek moyang mereka, Nabi Ibrahim, demi mengunjungi gereja yang dibangun oleh Abraha. Lalu Abraha sangat marah dan ia memanggil pasukan bergajah bersama 60.000 tentaranya untuk menghancurkan Ka'bah. Hai bala tentaraku, kita akan menghancurkan Ka'bah. Aku tidak rela orang-orang merendahkanku. Ayo pasukan, kita berangkat untuk menghancurkan Ka'bah. Mereka pun dengan sombong melangkahkan kaki menuju Ka'bah. Tapi, tahukah kalian apa yang terjadi? Apa? Yang terjadi adalah ketika gajah-gajah Abraha sampai di depan pintu Ka'bah, kaki-kaki gajah itu tidak dapat bergerak. Karena gajah adalah ciptaan Allah. Gajah tunduk dan patuh terhadap perintah Allah. Lalu Abraha geram melihat gajahnya yang tidak mau bergerak menghancurkan Ka'bah. Abraha lalu memukul dan memarahi gajah tersebut. Hai gajah, kenapa engkau tidak mau berjalan? Ayo jalan, hancurkan Ka'bah. Gajah itu dipukul berulang-ulang, kepala dan perutnya ditusuk, tapi tidak mau berjalan juga. Gajah itu hanya kesakitan karena dipukul oleh Abraha, dan dia tidak melangkahkan kaki sedikit pun untuk menghancurkan Ka'bah. Kemudian dari atas langit datanglah sekumpulan burung-burung ababil yang membuat cahaya matahari menjadi gelap gulita. Wah, jadi burungnya banyak ya Kak Desna? Sangat banyak sekali. Masing-masing burung membawa 3 batu kecil dari api neraka. Lalu mereka menjatuhkan batu-batu kecil itu kepada pasukan Abraha. Mereka mati dong. Iya, akhirnya pasukan bergajah Abraha tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka mati seperti digigit ulat. Tahu kenapa? Kenapa? Tubuh mereka bolong-bolong seperti daun yang dimakan oleh ulat. Mereka tidak ada yang selamat karena mereka telah sombong ingin menghancurkan Ka'bah, tempat ibadah umat muslim. Nah, pada tahun itulah Rasulullah SAW dilahirkan di dunia. Teman-teman, tahukah kalian? Ternyata tanda-tanda kenabian pada diri Rasulullah sudah ada sejak Nabi Muhammad berada di dalam kandungan dan dilahirkan ke dunia. Iya Kak? Apa itu Kak Desna? Ya, tandanya adalah ketika malam kelahiran Rasulullah SAW, seorang penduduk Yastrib berteriak karena ia melihat sebuah bintang yang berkilau yang disebut bintang Ahmad. Hei penduduk Yastrib, kemarilah, ayo segera kemari. Ada apa kamu malam-malam membangunkan kami semua? Lihatlah, di atas sana ada sebuah bintang yang dijanjikan dalam kitab Taurat dan Injil. Bintang itu adalah bintang Ahmad. Bintang itu menandakan
kelahiran seorang nabi terakhir ke dunia. Nah, begitulah tanda kelahiran Rasulullah disertai dengan sebuah bintang yang berkilau yang telah dicatat dalam kitab Injil dan Taurat. ya, benar sekali. Dan bersamaan dengan itu ada keajaiban-keajaiban yang lain, Cika. Apa? Yaitu patung-patung di Jazirah Arab semuanya roboh, hancur berantakan. Subhanallah, Maha Suci Allah. Itu menandakan bahwa Nabi Muhammad nanti akan mengajak manusia kembali menyembah Allah. Betul, Cika pintar sekali. Kak, jadi ketika Rasulullah dilahirkan, patung-patung yang ada di Jazirah Arab yang biasa mereka sembah hancur, pecah bertaburan. Begitu juga dengan api Majusi yang mereka sembah yang tidak pernah padam, tiba-tiba menjadi padam karena Rasulullah SAW telah dilahirkan ke dunia. Dan tidak hanya itu, Cika. Ibunya Rasulullah, siapa, Cika? Aminah. Ya, Ibunda Aminah ketika melahirkan Rasulullah juga keluar cahaya bersama Nabi Muhammad SAW, sehingga rumah dipenuhi dengan cahaya. Semua penduduk Mekah saat itu sangat bahagia menanti kelahiran Rasulullah SAW, termasuk kakeknya Rasulullah. Siapa, Cika? Abdul Muthalib. Kamu pintar sekali, Cika. Kakeknya Rasulullah Abdul Muthalib sangat bahagia sekali melihat cucunya telah lahir ke dunia. Abdul Muthalib menggendong Rasulullah berkeliling Ka'bah. Lalu Abdul Muthalib mendoakannya dan memberi nama Rasulullah, yaitu Muhammad. Ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah kisah kelahiran Nabi Allah Muhammad SAW yang telah diberikan tanda-tanda kenabian sejak Rasulullah di dalam kandungan. Bahkan ketika Rasulullah lahir dan ketika Rasulullah masa kanak-kanak, Allah telah memberikan petunjuk kepada kita tentang ciri-ciri kenabian Rasulullah SAW. Jadi kita harus bersyukur dan mengimani Rasulullah SAW sebagai suri Tauladan umat manusia. Ya, sebagai tauladan kita, sehingga kelak insya Allah ketika kita dekat dengan sunnah-sunnah Rasulullah, kita bisa masuk surga bersama Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak anak saleh dan salihah sudah semangat menonton, mendengarkan cerita Ibu Desna pada hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah kecintaan kita kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Kak Desna. Sama-sama, Cika. Terima kasih teman-teman. Say hello dong dengan teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum.